Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwan Azmi. NIM saya 62133111050. Dan di video kali ini saya akan menyampaikan penjelasan dengan materi anatomi yang berjudul artrologi atau persendian. Nah, baiklah, persendian adalah tempat di mana dua tulang atau lebih saling berhubungan, di mana di antara tulang-tulang ini dapat terjadi pergerakan atau tidak. Menurut jaringan di antara tulang-tulang ini, sendi dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu sendi fibrosa, kedua sendi cartilaginosa, ketiga dan sendi sinovial. Oke, pembahasan yang pertama ialah sendi fibrosa. Sendi fibrosa adalah suatu persendian di mana permukaan tulang yang bersendi dihubungkan oleh jaringan fibrosa sehingga kemungkinan geraknya sangat sedikit. Contoh dari sendi fibrosa sendiri adalah sutura yang menghubungkan tengkorak dan sendi tibiofibularis inferior. Yang kedua, sendi cartilaginosa yang terdiri atas sendi cartilaginosa primer. Sendi cartilaginosa primer adalah suatu persendian yang tulang-tulangnya disatukan oleh suatu lempeng atau potongan rawan hialin. Selanjutnya, pada persendian ini tidak ada pergerakan yang mungkin dilakukan. Contoh sendi cartilaginosa ini adalah persatuan antara epifis dan diafis, dan antara tulang iga 1 dan manubrium sterni. Selanjutnya, yang kedua, sendi cartilaginosa sekunder. Nah, ini adalah suatu persendian yang tulang-tulangnya disatukan oleh satu lempeng rawan fibrosa dan permukaan sendi ini diliputi oleh lapisan rawan hialin yang sangat tipis. Selanjutnya, pergerakan yang mungkin dilakukan tergantung pada sifat fisik rawan fibrosa sendiri. Contoh dari sendi ini adalah sendi intervertebralis dan sendi simfisis osis pubis. Oke, selanjutnya sendi sinovial. Sendi sinovial ini adalah suatu persendian yang mempunyai kemungkinan gerak banyak sekali karena terdapat diskontinuit di mana tulang-tulang yang bersendi terdapat rongga sendinya. Dan ciri-ciri tulang sinovial ini yang pertama, memiliki ujung tulang bersendi yang dibedakan atas dua tulang. Yang pertama, caput articularis dan cavitas glenoides. Lalu ciri yang kedua, memiliki caput articularis. Yang ketiga, memiliki membran sinovial. Yang keempat, memiliki alat-alat khusus yang membantu seperti meniscus articularis yang pertama, yang kedua bantalan lemak, yang ketiga bursa mukosa, yang keempat selubung sinovial, yang kelima ligmentum, yang keenam ligmen fossa kolagen dan ligmen elastis. Selanjutnya masuk ke derajat pergerakan sendi. Sinovial dibagi atas menjadi 3 bagian. Yang pertama, bentuk tulang yang membentuk sendi. Yang kedua, struktur anatomi di sekitarnya. Dan yang ketiga, ligmentum fibrosa yang menghubungkan. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang paling inti, yaitu jenis-jenis sendi sinovial. Yang pertama, sendi plana. Yang kedua, sendi engsel atau kita bisa disebut ginglimus atau nama latinnya hingozoid. Yang ketiga, sendi condyloidea. Yang keempat, sendi ellipsoidea. Yang kelima, sendi pasak.
atau yang sering disebut oleh bahasa Latin yaitu sendi kisar. Yang keenam, sendi plana atau dengan nama Latin sendi selaris. Yang ketujuh, sendi peluru atau dengan nama Latin sendi ball and socket. Oke, berdasarkan pergerakannya, sendi dibagi atas, sinar-toris, 2 ampiar-toris, dan 3 diar-toris. Stabilitas sendi tergantung pada 1. bentuk dan ukuran permukaan sendi, 2. ligamentum, 3. tonus otot. Adapun hukum sendi ini, yang pertama hukum Hilton yang menyatakan saraf yang mempersarapi sendi juga mempersarapi otot yang menggerakkan sendi dan kulit sekitar insertio dan otot tersebut. Berdasarkan sumber gerak, persendian dibagi atas sendi sumbu, dan sendi sumbu itu dibagi menjadi 2, sendi engsel dan sendi kisar. Yang kedua, sendi sumbu 2 yang dibagi atas 2 sendi lagi. Yang pertama sendi telur, yang kedua sendi plana. Dan sendi yang ketiga, sendi sumbu 3. Dan sendi ini terdiri atas sendi globoidea atau sendi peluru, sendi buah pala. Sekian penjelasan dari saya, Nazul Azmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.